Oke teman-teman, jadi kemarin ada yang komen di salah satu video di YouTube saya ya. Intinya sih menanyakan gimana supaya pada saat ikut program afiliasi itu promosinya efektif ya. Kadang-kadang kan banyak orang melihat yang namanya ikut program afiliasi atau ikut affiliate atau sebagai affiliate itu terlihatnya mudah ya, tinggal sebar link aja di sosial media kita, di Facebook, di Instagram, di YouTube, atau di WA. Cuman kadang-kadang kan setelah mereka melakukan itu tiba-tiba merasa kok sudah sebar link kemana-mana nggak ada orderan atau nggak ada yang closing ya, nggak ada penjualan yang masuk lah, intinya kayak gitu. Jadi akhirnya banyak beberapa orang juga merasa kayaknya ini ya tidak efektif untuk melakukan sebar link ke sosial media ya. Bahkan teman-teman yang beriklan di Facebook Ads pun ya untuk menjalankan affiliate itu beberapa kali info ke saya udah ini mas udah spend iklan sekian tapi sama sekali nggak ada yang masuk untuk penjualan affiliate-nya. Nah itu kayak gimana? Jadi menurut saya ada beberapa poin yang harus teman-teman kerjakan dulu sebelum masuk ke yang namanya promosi produk affiliate atau ikutan affiliate. Yang pertama, kalau saya dulu berdasarkan pengalaman saya dulu awal-awal untuk ikut program affiliate adalah kita kumpulin dulu market kita. Jadi teman-teman pada saat mau ikutan affiliate atau mau mempromosikan sebuah program affiliate harus tahu dulu target marketnya siapa ya. Yang pertama, kumpulin target market. Artinya untuk mengumpulkan target market itu teman-teman harus tahu dulu siapa nih nanti yang akan menjadi calon-calon pembeli dari produk yang teman-teman promosiin. Contoh misalkan kemarin itu kebanyakan posting atau komentar di postingan video saya tentang promosi affiliate, program affiliate hosting ya. Artinya kan ini jelas calon pembelinya adalah orang-orang yang membutuhkan website atau butuh hosting tapi dia nggak mau yang namanya pakai jasa desainer website, tapi dia mau bikin website sendiri. Nah targetnya jelas orang-orang yang mau bikin website sendiri, mau belajar website sendiri. Terus orang mau bikin website ini kan tujuannya macam-macam ya. Ada yang orang untuk bisnis, misalkan bikin websitenya, atau untuk bikin blog, atau untuk di sekolahnya, misalkan untuk profil sekolahan atau company profile perusahaan, atau yang ingin sekedar belajar. Nah ini teman-teman harus tahu dulu mereka berada di mana target marketnya ya. Contoh di Facebook lah. Di Facebook itu kan ada grup pengguna WordPress. Pada saat kita masuk ke grup itu pastinya kan isinya tuh orang-orang pengguna WordPress ya. Dimana pengguna WordPress ini biasanya mereka butuh hosting dan butuh domain ya. Jarang sekali kalau saya lihat pengguna WordPress yang aktif di grup itu mereka membahas WordPress-nya dari sisi WordPress yang free, karena kan WordPress ada yang free ada yang berbayar. Nah yang sering saya temui sih kalau di grup-grup kayak gitu kebiasaannya mereka adalah pengguna WordPress yang versi self-host, artinya bukan WordPress yang gratisan dipakai domain wordpress.com, bukan ya, tapi wordpress.org, dimana dia harus kalau mau pakai WordPress yang ini dia harus punya website, artinya dia harus punya domain, harus punya hosting untuk bisa menginstal WordPress-nya. Nah, artinya di grup kayak gitu, pasti kan orangnya butuh hosting ya. Nah, itulah yang saya maksud dengan target marketnya jelas dulu. Teman-teman bisa menemukan dan ya kalau saya sih dulu mengawalnya dengan perbanyak pertemanan di Facebook ya. Teman-teman bisa add friend aja orang-orang yang ada di grup WordPress yang sepertinya, sekali lagi sepertinya mereka lagi butuh hosting ya. Kan bisa dicek ya dari aktivitas mereka, misalkan ada postingan hosting yang rekomend apa. Nah itu teman-teman bisa misalkan add friend orang-orang yang bertanya kayak gitu, atau pengguna WordPress yang baru yang lagi belajar bisa add friend dulu ke Facebooknya ya. Kalau sudah friend itu sudah ada, teman-teman sudah banyak teman yang sangat-sangat tertarget. Artinya tertarget ini kan teman-teman mau jualan hosting, maka temennya orang-orang yang butuh hosting. Nah kalau sudah begitu, next time tinggal melakukan edukasi aja ya. Jadi tadi setelah temukan target marketnya udah dapat, terus udah dikumpulin dalam satu kolam, yaitu di pertemanan di Facebook, teman-teman bisa posting misalkan konten-konten edukasi, misalkan tentang
cara memilih hosting yang benar menyesuaikan dengan kebutuhan misalkan kayak gitu. Terus contoh lain misalkan untuk cara-cara membuat website dengan mudah ya, posting aja di status, pastikan nanti akan ada yang berminat. Kenapa? Karena ya teman-teman dari akun Facebook kita itu semuanya orang-orang yang butuh website, butuh domain, butuh hosting ya. Makanya perlu kita memberikan konten-konten dulu yang mereka butuhin, baru nanti selingannya teman-teman berikan link affiliate-nya ya. Misalkan misalkan teman-teman share link sebuah sebuah template website yang gratis, misalkan ada template landing page, teman-teman share di situ, silahkan download ini link downloadnya. Terus di bawah status dikasih misalkan kalau butuh rekomendasi hosting yang rekomend dan murah, supportnya bagus, bisa klik di sini. Nah, teman-teman masukin di situlah link affiliate teman-teman. Jadinya antara market yang sudah ada di kolam teman-teman, yaitu kolam pertemanan, teman-teman sodorin lagi dengan penawaran hosting atau penawaran website yang sudah kita ikuti program afiliasinya. Di sini ada market, di sini ada link affiliate, tinggal ditemukan aja, pasti nanti akan terjadi penjualan di situ ya. Kalaupun dalam sekali posting tidak terjadi penjualan, diulangin aja setiap hari, kita berikan konten-konten yang bagus sambil menambah pertemanan teman-teman semua ya. Jadi kayak gitu tips dari saya kalau untuk affiliate untuk pemula ya, untuk awal, supaya lebih mudah mendapatkan sales. Kenapa kayak gitu harus berteman? Karena saya lihat untuk pemula, untuk awalan ya, terutama kalau teman-teman belum tahu banyak strateginya, itu market butuh tahu siapa nih yang merekomendasikan. Misalkan dia sudah kenal dengan kita, sudah melihat postingan kita bermanfaat, maka dia tidak akan ragu untuk mengikuti apa yang kita rekomendasikan. Kita merekomendasikan sebuah layanan hosting, dia butuh hosting, dia akan ikuti apa yang kita rekomendasikan. Tapi kalau teman-teman nggak dikenal, istilahnya kita tidak dikenal oleh teman kita, mereka juga akan mikir-mikir melihat rekomendasi saya, apakah apa yang saya rekomendasikan ini ya cocok dengan mereka, ataukah beneran bagus atau enggak, mereka kurang percaya ya. Tapi kalau kita sudah sering memberikan manfaat buat mereka, akan mudah sekali mendapatkan sales dari program affiliate. Oke, jadi intinya saya ulang lagi, intinya cuman ada berapa tadi ya, 2 ya teman-teman ya. Yang pertama, kita butuh menemukan calon pembeli kita ya, dan menemukan ini artinya sekalian harus dikumpulin. Misalkan teman-teman tahu, oh di sana ada grup ini isinya para pengguna website, pengguna hosting, teman-teman sudah menemukan, tapi teman-teman nggak bergerak ke sana ya percuma. Kalau sudah ditemukan, silahkan datengin, dikumpulin, jadiin satu, bertemanlah dengan mereka ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan edukasi atau mengenalkan diri Anda seperti apa, kita seperti apa, saya seperti apa ke mereka yang sudah jadi teman kita ya. Tadi kan di sana kita udah jemput mereka supaya berteman. Nah, setelah berteman jangan langsung dijualin, jangan langsung dikasih link-link jualan, tapi edukasi dulu lah, gimana sih cara bikin website yang gampang, atau gimana sih milih hosting yang pas dengan kebutuhan kita ya, kayak gitu-gitu aja. Setelah edukasi, sesekali teman-teman berikan link afiliasi ya yang berkaitan dengan produk atau cocok dengan audiens atau calon-calon pembeli yang teman-teman sudah dapatkan ya. Nanti kalau sudah ketemu, untuk dapat penjualan dari affiliate itu sangat mudah. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Next time akan saya jelasin lagi pola-pola yang lain atau teknik yang lain untuk bermain affiliate di sosial media ataupun di internet. Oke, sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih.